Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Devriani, NIM 18000005246, kelas 6E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua syafaat dan kesehatan, sehingga sampai sekarang kita masih dapat merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema kesehatan, yaitu tentang keutamaan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Adik-adik yang saya banggakan, seperti yang kita tahu bahwa kondisi negara kita sekarang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dikarenakan adanya virus COVID-19 atau Corona. Kondisi yang seperti ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bakal terjadi di negara kita. Masa-masa yang sangat sulit untuk dihadapi oleh sebagian orang dikarenakan mereka harus kehilangan pekerjaan. Masa yang sulit juga dihadapi oleh pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia karena harus melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan terlebih dirasakan oleh tenaga medis yang harus terus berjuang tanpa henti untuk menyembuhkan pasien karena banyaknya yang tertular virus COVID-19. Begitu memprihatinkan sekali bukan negara kita sekarang ini? Namun di sisi lain, saya sangat mengapresiasikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter, perawat, tenaga medis yang sudah berjuang untuk menjadi garda paling terdepan dalam menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota TNI dan Polri yang sudah mau membantu dalam penanganan pemutusan tali penyebaran virus COVID-19 ini. Adik-adik yang saya banggakan, di dalam Islam sudah termaktub bahwa manusia itu makhluk yang sangat rentan merasakan kepanikan dan ketakutan terhadap kelaparan, bencana alam, maupun kehilangan sesuatu. Dalam surat An-Nahl ayat 112. Hal ini dapat kita saksikan sekarang dengan adanya virus COVID-19 yang sangat mengganggu kesehatan kita jika kita mengabaikannya. Kesehatan itu poin nomor 1 dalam hidup. Kesehatan itu sangat penting dan sangat mahal harganya. Semua orang pasti menginginkan hidup dengan penuh kesehatan. Namun, bagaimana kita semua bisa hidup dengan sehat jika dalam masa-masa adanya virus COVID-19, masyarakat di Indonesia masih menganggap sepele adanya pandemi ini? Padahal, tim tenaga kesehatan sudah selalu mengingatkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dan tidak tertular dengan virus COVID-19. Pola kehidupan baru yang harus kita biasakan dalam menghadapi adanya pandemi seperti sekarang ini adalah dengan 3M. Sudah tidak terdengar asing lagi ya dengan kata-kata tersebut? Iya, karena sejak awal munculnya COVID-19 di bulan Maret 2020 lalu hingga sekarang, kebiasaan itu yang harus terus kita terapkan di masa pandemi ini. Apa saja 3M itu? Pertama, mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan ini sebenarnya sudah ada di dalam hadis dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menyarankan agar umat Islam rajin cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Hadis yang dinarasikan Salman berbunyi sebagai berikut. Saya membaca di Taurat, berkah makanan ada di wudhu setelah menyantapnya.
Lalu aku mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW yang aku baca di Taurat. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, berkah pada makanan ada di dalam wudhu sebelum dan setelah menyantap hidangan. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW juga mengatakan, ketika kamu bangun tidur, dia seharusnya cuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Hadis riwayat Muslim. Ilmu pengetahuan juga membuktikan bahwa mencuci tangan, memakai sabun adalah cara paling efektif untuk mencegah infeksi virus corona. Kedua, menjaga jarak atau social distancing. Dalam situasi dengan maraknya wabah virus COVID-19 ini, pemerintah sudah menerapkan sistem PSBB untuk mencegah adanya kerumunan di berbagai tempat guna memutus tali penyebaran virus yang semakin meluas lagi. Untuk itu, kita diharapkan tetap membatasi dan menjaga jarak ketika sedang pergi keluar rumah. Yang ketiga, memakai masker. Ya, apabila kita sedang keluar rumah, sedang berbicara, atau sedang flu, kita diwajibkan untuk memakai masker. Agar apa? Agar kita dapat menjaga diri dan tidak terpapar virus, karena bisa saja ketika kita sedang berbicara di luar dengan seseorang, kita terkena air liur orang tersebut yang ternyata seseorang tersebut memiliki virus. Untuk itu, sebaiknya kita lebih bisa menjaga diri dan menghindarinya. Adik-adik yang saya banggakan, tentu kita semua tahu kasus yang terpapar virus corona di Indonesia sudah berapa banyak orang, dan bahkan yang meninggal dunia juga sudah banyak. Mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan, dimulai dengan diri kita sendiri, kemudian keluarga dan orang-orang di sekitar kita, agar kita semua dapat hidup dengan penuh kesehatan lahir maupun batin. Sejauh ini, kita tidak dapat berbuat apa-apa selain berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menaati aturan dari pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Pemerintah juga sudah berupaya untuk membasmi adanya penyebaran tali virus corona dengan menerapkan PPKM level 4 di sejumlah wilayah di Indonesia dengan diadakannya program vaksinasi. Untuk itu, mari kita bersama-sama membantu pemerintah dengan tetap disiplin berada di rumah, menjaga jarak dalam berhubungan dengan orang lain, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, sabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berdoa. Insya Allah, ketika kedisiplinan itu kita lakukan, maka kita semua akan kembali pada situasi yang normal dan dapat bertemu dengan saudara, teman, dan orang-orang di sekitar kita seperti yang kita harapkan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.